Muibi, kalau udah ngomongin sekte sesat pemuja setan, di Indonesia ada banyak macamnya. Mungkin dulu kita juga sempat ngebahas ini, tapi ternyata jauh dari yang kelihatan oleh media. Masih banyak aliran-aliran yang lebih ngeri kenyataannya. Di beberapa kasus, segala ritual yang dilakuin emang bisa ngedatengin apa yang diminta. Tapi di mayoritas kasus lain, justru sebaliknya. Yang didapetin malah cuma petaka, bahaya, dan teror yang gak ada habis-habisnya. Dan malam ini, kita akan bagiin 3 cerita yang bisa jadi buktinya. Binat, kemarin gue coba cek email kita dan akhirnya gue nemu kiriman cerita ini. Cerita yang masih ada hubungannya sama tema malam ini lah. Cerita kiriman ini dari Ata namanya, yang dulu sempat jadi kayak semacam santri di salah satu padepokan spiritual gitu. Nah sebelum gue ceritain ya, gue bacain dulu statement awal waktu pas si Ata kirimin email ke kita. Halo Camuy, Syabi, Nadila, panggil aja aku Ata. Dan kalau cerita ini sempat tayang berarti aku emang dikasih waktu. Sedikit banget sih waktunya. Sebelumnya aku minta maaf karena cerita yang aku share ini mungkin bukan hal yang mengenakan. Bahkan aku sendiri pun selama bertahun-tahun coba buat ngelupain. Tapi ternyata beberapa dosa emang gak bisa hilang cuman karena waktu aja. Rasanya tetap ada yang nempel di darah. Tetap ada sesuatu yang nunggu untuk ditebus. Itu paragraf pertama dia ngirim email ke kita. Ini gue bacain ceritanya ya. Ini sebenarnya cerita pengalaman Ata yang bermula waktu pas sekitar 10 tahun lalu. Pas bisa dibilang lagi di titik terendah dan tergelap dalam hidupnya Ata lah. Pas itu Ata umurnya masih 20-an awal, belum punya pekerjaan tetap, masih numpang tinggal sama tantenya, terus baru aja dihianatin sama teman dekatnya sendiri. Nah ternyata si Ata sama temennya tuh kayak ada satu konflik gitu sampai akhirnya utang-utang temennya tuh numpuk lah, sampai-sampai harus ngegandain motornya Ata. Nah jujur Ata tuh sempat mikir buat ngakhirin hidupnya. Tapi setelah itu takdir mungkin kayak nyelamatin dia lah. Nah tapi ternyata bukan nyelamatin jatuhnya. Takdir ngebawa dia kabur dari segala masalah ke tempat yang tanpa sadar justru tuh lebih jahat dibanding kematian itu sendiri. Ata diajak sama salah satu temennya kenalan ke sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu. Nah untuk nama padepokannya si Ata sendiri pun juga nggak ngirim sih ke kita ya namanya apa gitu. Tapi pokoknya tempat ini itu tuh terkenal banget sebagai tempat tirakat buat orang-orang yang mau bersih lahir batin katanya gitu. Dan gak sampai situ aja, kita juga bisa jadi sakti atau bahkan terbebas dari karma katanya kalau ke tempat ini. Nah cuman tempat ini katanya tuh milih-milih siapa aja yang boleh masuk ke sana. Dan Ata salah satu orang yang boleh masuk ke sana. Padepokan ini berdiri di antara pohon cemara tua. Bangunan tuh dari kayak batu. Terus ada atapnya tuh ijuk dan punya aura dingin lah walaupun siang hari. Nah tapi yang paling kelihatan dan mungkin bisa diingat sama teman-temannya semua, itu tuh di bagian depan gerbangnya ada kayak semacam tugu besar, merah, licin, bentuknya tuh secara sekilas kayak kepala manusia raksasa, mulutnya agak kebuka dikit, kayak nyeringai gitu lah. Dan kenapa tugu ini yang paling diingat sama Ata? Katanya pertama kali ngelewatin batu ini, rasanya tuh dia tuh kayak diliatin sama orang Nat. Bukan diliatin sama patung ya. Katanya tuh emang kayak ada sesuatu yang lagi ngumpet di balik batu ini. Dan walaupun Ata ngerasa kayak itu sugesti doang, Ata tuh ngerasa kayak enggak sugesti, ini beneran nyata gitu soalnya. Terus ada yang lebih unik lagi katanya dari padepokan ini. Setiap orang yang terpilih buat masuk ke dalam itu harus ganti nama. Nggak boleh pakai nama asli. Nama asli dia kan Ata gitu kan. Di sana tuh dia harus panggil namanya Santri Wira. Yang nggak tahu lah artinya apa gitu si Wira ini. Nggak boleh bawa apapun dari luar. HP dikumpulin, KTP disita, nggak boleh ada cermin, bahkan jam pun nggak boleh. Pokoknya waktu itu tuh berjalan dan ditandain cuman kayak berdasarkan lonceng menara bambu padepokan itu. Di sana semua santri itu tidur kayak satu barak panjang, dialasin sama tikar, semua harus tidur sejajar, ngadep utara, dan anehnya kalau tidur tuh tangan santri ini harus ditaruh di dada kayak mayat gitu loh, bayangkan? Kayak dilipat gitu. Bener. Nah ada satu aturan yang paling aneh menurut gue Nat. Katanya setiap santri ini nggak boleh mimpi. Kalau sampai ada yang mimpi, mereka tuh harus lapor. Kalau ketahuan mereka mimpi tapi nggak lapor, bisa-bisa dihukum dan dihukumnya itu dicambuk. Hmm. Pokoknya Ata tuh ngerasa ini nggak make sense lah nih padepokan ini. Iya. Akhirnya
ada satu cerita Ata nih jadi orang yang kena hukuman ini. Satu malam Ata ini kayak mimpi di jalan tuh, lagi di tengah kabut. Di sana ada kayak suara ngebisikin mantra gitu di kuping dia. Bisikan itu terus menerus terngiang-ngiang sampai kebesokan paginya. Makanya pas pagi Ata tuh bangun cuman kayak diem aja gitu. Nah pas dia mandi mau siap-siap, tiba-tiba ada suara dari tembok gitu bilang kayak, kamu mimpi ya? Nah karena kaget Ata refleks iya. Nah out of nowhere tiba-tiba ada kayak orang-orang santri itu langsung narik Ata, nyeret Ata, terus nyambuk Ata tuh. Nah tapi anehnya dia tuh ngerasa kayak gak marah sama sekali. Karena setelah itu suara-suara dari kepala dia tuh yang bilang kayak kamu mimpi ya segala macam tiba-tiba tuh hilang gitu aja. Pas malam Jumat Kliwon, santri ini dikumpulin di ruang merah namanya. Salah satu ruangan berbentuk kayak bundar gitu, berdinding batu dengan lubang kecil di atasnya tuh kayak sebagai sumber cahaya bulan. Dan di tengah ruangan itu ada batu merah besar lagi. Nah pokoknya setiap malam Kliwon, batu ini tuh harus disiram pakai darah Binat. Awalnya pakai darah ayam, terus darah kambing, terus nggak tahu pasti apa. Tapi Ata tuh ngedenger kayak sempat gitu ya, dia ngedenger ada kayak suara jeritan orang di balik tembok waktu itu. Dan di setiap darah ditetesin, ruangan tuh jadi panas banget. Batu merah ini jadi kayak hidup, geter, terus ngeluarin uap. Dan setelah itu ada namanya Eyang ya. Eyang tuh sebut aja kayak pemimpin padepokannya gitu. Si Eyang ini bakalan duduk di atas ujung ruangan sambil ngebaca sesuatu dari gulungan. Gulungannya tuh dari daun lontar. Nah tapi pas dibacain, semua santri ini jadi kayak binatang, nurut dan nunduk gitu Nah, termasuk Ata. Nah rasa curiga Ata tuh mulai muncul pas salah seorang temennya itu tuh tiba-tiba hilang. Namanya Santri Tirta. Malam sebelum dia hilang, Santri Tirta ini cerita kalau dia mimpi. Katanya, kata Santri Tirta, di mimpi itu dia ngelihat kepala ibu itu dipotong, terus dijahit lagi sama leher kambing. Anjing. Nah kebesokannya abis mimpi itu, si Santri Tirta hilang entah kemana. Dan anehnya lagi, tempat tidurnya si Santri Tirta ini tiba-tiba kayak dirapin seolah-olah kayak gak ada kejadian apa-apa. Dan setiap ditanya sama Ata nih, si Ata nanya ke santri-santri lain kayak, si Santri Tirta kemana gitu. Semua orang sama jawabannya cuman kayak gini, dia udah dibersihin, jangan sebut nama dia lagi. Nggak tahu tuh Ata tuh maksudnya apa. Sampai satu malam Ata nih ngedenger tiba-tiba ada kayak suara rintihan, kayak lirih gitu. Diikutin lah sama Ata karena dia kepo kan. Masuklah ke salah satu ruangan kosong yang di baliknya itu ada pintu besi kecil gitu Binat, dengan tulisan aneh dan bekas darah kering di sisi gagangnya. Pas dideketin sama Ata, pintunya ternyata gak dikunci. Dibukalah sama Ata nih. Pas dia masuk, ruangan tuh bau busuk tanah, besi berkarat sama ada kayak dupa besi gitu. Temboknya basah. Terus di ujung ruangan, Ata tuh ngeliat kayak ada badan telentang dan beberapa kepala. Ya berarti tuh mayat gitu kan. Yang paling ngerinya lagi katanya, dari lubang leher si mayat-mayat ini, mayat-mayat yang gak berkepala ini ya, ngeluarin uap hitam Binat. Wow. Dan di meja batunya itu ada kayak jari-jari manusia ditancepin ke batang lilin. Ata tuh bener-bener kayak pingsan detik itu juga karena dia kaget kan ngelihat kayak hal-hal yang depan mata dia. Kebesokannya Ata tuh dipanggil nih sama si Eyang nih, sama si ketua padepokan ini nih, disuruh ngehadap lah. Ata takut banget di situ. Apalagi di situ Eyang tuh bilang kalau Ata tuh katanya quote-unquote udah siap lah, siap jadi penebus darah katanya. Anjing. Dan selalu ada tugas buat siapapun santri yang katanya udah siap. Nah katanya si Eyang ini tugasnya cuma satu, bawa seseorang dari darahnya sendiri. Dan karena Ata punya adik, dia harus ngebawa adiknya lah. Nah persis tuh Binat, Jumat depannya adiknya tuh harus diserahin ke Eyangnya katanya. Cuman itu cara biar Ata bebas, katanya gak ada cara lain. Dan kalau Ata sampai gak mau ngejalanin tugas ini, berarti dia bakalan bernasib sama kayak beberapa santri yang telentang di ruangan kemarin tuh, yang gak ada kepalanya. Ngeri kan. Udah akhirnya beberapa hari berikutnya Ata pulanglah ke rumah. Di situ adiknya tuh sebutannya namanya Nia ya. Nia tuh masih SMP, masih polos gitu. Dari mukanya tuh kelihatan kayak si Nia nih seneng banget abangnya pulang gitu kan. Beberapa hari kan udah gak pulang tuh. Ata diajak main sama Nia, makan bareng segala macem, cerita-cerita, ketawa. Nah tapi setiap Ata ngeliat muka si adiknya ini, dia bisa ngeliat mukanya Nia tuh jadi kayak mirip sama kayak teman-teman santri yang udah hilang. Aduh anjir. Nah terus di malam harinya, pas Nia tidur di kamarnya, Ata tuh cuma bisa duduk di ruang tamu sambil nangis gitu loh. Dia kayak gak mau kehilangan sama adiknya. Masa adiknya mati kan. Nah apalagi pas Ata coba masuk ke kamar Nia, dia ngeliat posisi tidurnya Nia ini beneran kayak telentang, tangannya di dada, beneran kayak badan-badan santri yang lagi tidur gitu Nah tambah kepikiran lah si Ata di situ. Akhirnya detik itu juga si Ata mutusin buat ngebatalin semua rencananya. Besokannya Ata balik ke padepokan seorang diri. Dia nekat gak bawa adiknya.
Dia cuma ngebawa pisau kecil, niatnya buat nusuk si Eyang ini. Nah tapi pas nyamperin ruangan Eyang itu, yang dilihat sama Ata ternyata bukan Eyang Bi, Nat. Tiba-tiba di dalam ruangan itu ada kayak sosok tubuhnya melar, tulangnya tuh tumbuh manjang, kulitnya ngelupas sendiri, dan dadanya tuh muncul kayak kepala-kepala lain. Bahkan dari lengannya tuh muncul kayak mulut. Dan sosok ini bilang, Tumbal gak bisa kabur, tubuhmu milik kami, tapi jiwamu masih bisa kamu pilih, dikorbankan atau malah menjadi bagian dari kami. Anjir. Nah abis ngomong kayak gitu, Ata bener-bener gak inget sama sekali. Tiba-tiba out of nowhere dia bangun dan udah di jalan utama aja. Udah gak di padepokan itu. Di jalan raya gitu maksudnya? Iya jalan raya. Posisinya tuh si Ata tuh penuh darah, kaki sobek, kuping keluar darah. Ya tapi dia masih hidup alhamdulillahnya. Nah cuman ternyata efeknya sampai sekarang Bi, Nat. Tiap malam, terutama malam Jumat Kliwon ya, Ata tuh selalu mimpi ditarik turun. Tangannya diikat, matanya ditutup, dan badannya tuh ditetesin darah. Anjir. Jadi katanya kalau cerita ini bisa dibacain sama kita bertiga nih, si Ata tuh berharap semoga bisa jadi pengingat buat kalian semua yang dengerin lah. Jangan pernah bermain-main sama setan. Jangan sampai kalian dapat giliran untuk dipanggil juga. Karena sampai sekarang pun si Ata masih nggak tahu gitu sebenarnya dia itu masih dianggap tumbal atau sebenarnya dia tuh udah terbebas dari si padepokan ini. Anjir. Wow. Tapi gue mau nanya deh Moy, Hah? sebenarnya si Ata ini tuh berusaha gak sih dia ke orang pinter atau ke ustadz gitu buat benerin diri dia sendiri? Gue yakin banget kalau misalnya udah ada di tahap ini, Ata pasti nggak kepikiran, Nat. Karena kan dia kasaran di depan mata dia akan dibunuh gitu kan. Terus dia udah ngeliat sosok-sosok yang kayak traumatis banget gitu. Kayak sesimpel dia bisa hidup aja, dia pasti udah ngerasa seneng banget lah. Tapi punya pemikiran sampai sekarang nggak tahu gue tuh masih buron apa enggak gitu ya. Itu suatu hal yang aduh anjing stres banget sih.